Eh, Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 beranggota 4 orang akan mempresentasikan analisis kelayakan usaha bolu pisang. Yang mana saya sendiri, Tessa Keila Salsabila dengan NIM D1C1222021 dan teman saya. Saya Rayhan Alkiza dengan NIM D1C1222037. Saya Imelia Nia Rusgandini dengan NIM D1C1222057. Saya Yopi Hafizul Kahfi dengan NIM 63. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja saya serahkan ke teman saya terlebih dahulu untuk menjelaskan materi pertamanya. Kepada Imelia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Tessa. Saya akan menjelaskan yang pertama asumsi. Asumsi ini terdiri dari pengolahan bolu pisang. Produksi bolu pisang per hari itu sebanyak 24 loyang dengan ukuran loyangnya 22 cm. Yang kedua ada bolu pisang per loyang itu harganya Rp34.000 dengan keuntungan per hari Rp816.000. Keuntungan per tahunnya Rp245.520.000. Berikutnya ada tabel investasi seperti dilihat pada gambar, terdiri dari modal tetap. Yang pertama ada bangunan dengan banyaknya 1 unit, harga satuannya 300 juta. Yang kedua ada peralatan produksi. Yang ketiga ada peralatan dan bahan pendukung. Selanjutnya ada modal kerja. Di modal kerja itu terdapat perizinan dengan harga Rp350.000, sehingga jumlah investasi dari semuanya itu totalnya Rp306.199.800. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tessa. Baik, pada email. Oke, saya akan melanjutkan. Untuk bagian biaya operasionalnya, di sini dapat dilihat di layar, yaitu ada pertama ada biaya tidak tetap, yang mana pertama ada bahan, gula, telur, tepung terigu, susu bubuk, minyak pisang, baking powder, air galon, dengan jumlah 78.480.000. Dan untuk yang kedua yaitu ada peralatan mika plastik dengan jumlah 3.720.000. Terus ada listrik jumlah 1 sampai 4 tahun yaitu ada 93.290.000. Lanjut ke biaya tetap. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja, yang mana ada karyawan, terus ada pemeliharaan seperti gedung dan peralatan, terus ada penyusutan, peralatan, terus ada bunga modal, dan jumlah biaya tetap yaitu Rp124.029.780. Terus lanjut ada cash flow, di mana di sini ada biaya penerimaan. Yang pertama ada pendapatan pengeluaran di tahun pertama yaitu ada 245.520.000, dan untuk tahun 2, 3, dan 4 bisa dilihat di layar. Terus ada investasi, ada biaya operasional, biaya tetap, biaya tidak tetap, dan pengeluaran. Mungkin itu bisa dapat dilihat di layar. Selanjutnya mungkin langsung disambung oleh teman saya Yopi. Kepada Yopi dipersilahkan. Baik, masuk kepada present value. Penerimaan pada tahun pertama Rp245.520.000. Kemudian pada I 20%, tahun kedua sebanyak Rp204.600.000. Pada tahun ketiga Rp170.500.000.
Rp500.000. Pada tahun keempat sebanyak Rp142.083.333. Kemudian pada I 30% pada tahun kedua sebanyak Rp188.861.538. Tahun ketiga Rp145.278.107. Pada tahun keempat Rp111.752.389. Kemudian pada I sama dengan 40%, pada tahun keduanya terdapat Rp175.321.428. Pada tahun ketiga Rp125.265.306. Kemudian pada tahun 4, Rp89.475.218. Pada I sama dengan 50%, pada tahun kedua Rp163.680.000. Pada tahun ketiga Rp102.120.000. Pada tahun keempat Rp72.746.666. Lanjut. Pada pengeluaran tahun pertama Rp523.520.000. Kemudian masuk kepada I 20%-nya tahun kedua Rp181.180.217. Pada tahun ketiga Rp208.961.788. Pada tahun keempat Rp125.764.039. I sama dengan 30%-nya pada tahun kedua sebanyak Rp167.169.431. Pada tahun ketiga Rp199.376.385. Pada tahun keempat Rp98.916.822. Pada I 40% sama dari didapatkan pada tahun kedua Rp155.228.757. Pada tahun ketiga Rp187.345.052. Pada tahun keempat Rp79.198.345. Pada I 50% pada tahun kedua didapatkan Rp144.880.173. Pada tahun tiga Rp173.856.208. Pada tahun empat Rp64.391.000. Lanjut. Lanjut pada keuntungan tahun pertama, keuntungan yang didapat yaitu minus Rp278 juta. I sama dengan 20%-nya pada tahun kedua didapatkan Rp231.966.662. Pada tahun ketiga Rp193.055.556. Pada tahun keempat Rp160.879.630. Pada I sama dengan 30%, tahun kedua didapat Rp213.864.154. Pada tahun tiga Rp164.497.441. Pada tahun empat Rp126.536.186. Pada I sama dengan 40%, Rp571.429. Pada tahun tiga Rp141.836.735. Pada tahun empat Rp101.311.953. Pada I sama dengan 50%, tahun kedua didapat Rp185.333.333. Pada tahun ketiga Rp123.555.556. Pada tahun keempat Rp82.370.370. Lanjut.
NPV pada I 0% didapatkan hasil 193.400.780 rupiah. Pada NPV I sama dengan 20% didapatkan hasil 300.602.048 rupiah. NPV I sama dengan 30% didapat hasil 229.879.381 rupiah. Pada I 40% didapatkan 163.720.117 rupiah. Pada I 50% 113.259.254 rupiah. Pada I 60% didapatkan hasil 35.292.968 rupiah. Lanjut masuk pada IRR. IRR yang didapatkan sebanyak 57,62%. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan. Di sini ya, pada tahap ini ada B per C. B per C I sama dengan 0% didapatkan hasil 0,83. I 20% didapatkan nisbah B per C-nya yaitu 0,75. Lanjut. Dengan I 30% nisbah B per C yang didapat yaitu 0,69. Dengan I 40% nisbah B per C yang didapat yaitu 0,67. Lanjut. Dengan I 50% nisbah B per C yang didapat yaitu 0,64. Selanjutnya ada BEP. Hasil BEP yang didapat yaitu 225.508.691 rupiah. BEP produksi. BEP produksi yang didapat yaitu 6.632,6. Lanjut. Selanjutnya ada BEP harga. Hasil yang didapat yaitu 17.274,1. Lanjut. Selanjutnya yaitu analisis sensitivitas. Untuk penerimaan, hasil yang didapat yaitu 91,85%. Dan untuk produksi, hasil yang didapat yaitu 0,007%. Dan untuk harga, hasil yang didapat yaitu 50,8%. Masih ada. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.